Seorang guru ngaji di Kecamatan Petir, Kabupaten Serang, Banten, dianiaya oleh tetangganya. Menurut pengakuan warga, kejadian berawal saat korban bersama warga sedang berkumpul di sebuah tempat. Pas saya nengok, dia udah terkapar. Awalnya warga tak menaruh curiga dengan kedatangan pelaku, karena pelaku merupakan warga setempat. Kenapa aja Bapak bagian Antara pala itu. Namun tiba-tiba pelaku langsung menghajar korban berulang kali dengan cangkul hingga membuat korban terkapar dan bersimbah darah. Yang informasinya Korban kemudian dibawa ke RSUD Banten untuk mendapatkan perawatan medis. Usai menganiaya korban, pelaku langsung bersembunyi di sebuah kebun milik warga. Menurut pengakuan keluarga pelaku diduga mengalami gangguan jiwa. Memang posisinya dengan saya itu sekitar 2-3 meter posisinya. Di sebelah saya Bapak Ici. Ya, sebelah saya Bapak Ici. Saya lagi minum kopi tuh, lagi duduk. Begitu datang si pelaku bawa pacul. Ya saya juga nggak punya kecurigaan apa-apa. Biasa aja, emang dari pagi juga dia bolak-balik biasa aja. Ternyata dia korbannya itu udah ngejoprak. Langsung berkali-kali, berapa kali saya nggak tahu, 2 kali apa 3 kali pakai pacul. Tapi untuk awalnya waktu berdirinya saya nggak tahu, soalnya saya nggak ngeliat. Bisa kejadian seperti itu, apa ada dendam atau gimana Pak? Cuman informasi aja, informasi nih. Karena nggak suka kayaknya. Setelah korban itu lagi di pep, kata istilah bahasa sininya di apa ya? Diteprek gitu ya. Diteprek sama pacul. Pacul. Saya tolongin, saya juga menghindar, takut paculnya kena saya. Nah udah gitu Bapak Icih langsung nangkap, ngambil paculnya. Si korban nama paculnya dibawa ke belakang, nggak tahu kemana. Korbannya saya minta tolong sama orang-orang, tolong bantu nih saya nih, tolong bantulah gitu, gotong. Ternyata yang mau gotong udah ada di situ. Langsung saya bawa korban ke rumahnya. Saya bawa ke rumahnya, saya sambil teriak-teriak, cepat dibawa ke rumah sakit, cepat bawa nih, siapin motor gitu ke saudara-saudaranya. Tapi ya ditangani, dibawa ke puskesmas. Informasinya dibawa ke puskesmas dulu. Sekarang dibawa kemana? Sekarang di mana dirawatnya? Informasinya sekarang katanya di Serang, katanya di Banten. Serang, Banten. Kini pelaku sedang mengalami serangkaian pemeriksaan di rumah sakit. Namun jika pelaku dinyatakan tidak mengalami gangguan jiwa, maka proses hukumnya akan berlanjut. bahwasannya benar ada kejadian penganiayaan yang dilakukan oleh saudara Saprudin kepada korban saudara Ubaidi. Jadi memang saudara Saprudin ini diduga 44 atau ODGJ, masih diduga. Jadi kemarin kronologisnya itu pada saat korban ini sedang bikin tungku di tanah itu memang ada cangkul di sebelah korban. Lalu ketika tiba-tiba pelaku ini langsung mengambil cangkul dan langsung memukul di bagian kepala belakang korban. Sudah dipukul 3 kali di bagian kepala, lalu setelah itu langsung diamankan oleh warga masyarakat sekitar. Lalu setelah itu kami menerima laporan dari masyarakat bahwasannya ada kejadian TKP penganiayaan tersebut, dan kami dari Polsek langsung gerak cepat menuju TKP.
Awalnya kami bagi 2 tim, jadi ada yang pertama ke puskesmas dulu, lalu ada yang mengecek kondisi korban, lalu setelah di puskesmas itu kita cek, langsung kami arahkan untuk ke RSUD Provinsi Banten. Lalu untuk 1 tim lagi langsung gerak menuju TKP dan langsung mengamankan pelaku atas nama Saprudin ini yang diduga ODGJ. Kalau kejadian itu sekitar pukul 14.30 kemarin, hari Selasa. Kalau korban informasinya seorang ustadz, apa gimana? Ya, kebetulan korban memang kan tokoh masyarakat juga ya. Begitu ada guru ngaji juga beliau. Itu juga yang kami sangat sayangkan dan kami juga agak sedikit prihatin karena takutnya dari kejadian ini ada beberapa pihak yang mungkin nggak terima dan mungkin ada yang berusaha mengirim opini juga. Ini juga berusaha kita mitigasi, kita amankan agar tidak situasi kamtipmas di wilayah Petirnya juga tetap aman. Kalau pelaku sudah kami amankan di Polsek, kemarin langsung kita tahan juga untuk 1x24 jam pertama. Untuk progres sekarang karena pelaku ini masih diduga ODGJ, kami sudah koordinasi dengan pihak Puskesmas Petir, lalu dengan Dinsos, khususnya di bagian kesejahteraan sosial ya. Kebetulan memang pelaku ini belum punya rekam medis, jadinya pelaku ini sudah kami rekomendasi dibawa oleh anggota ke bagian rumah sakit jiwa untuk dimintain keterangannya dari dokter ahli jiwa. Nanti dari hasil rekomendasi dokter itu apakah memang ini kondisinya ODGJ. Kalau memang kondisinya ODGJ, yang pastinya ya kita akan melakukan SP3 karena memang pelaku 44 ini memang tidak bisa dipidana. Namun kalau memang dari hasil pemeriksaan dari dokter rumah sakit jiwa mengatakan bahwasannya memang ini tidak nilai, ya proses ini akan kami lanjutkan.